Belajar di mana saja kamu berada. Ketemu kembali kita dalam belajar bareng ya. Kali ini kita akan belajar tentang sains, yaitu tentang peredaran darah. Oke, peredaran darah ya. Ini peredaran darah itu sangat penting dan sangat menarik untuk kita bahas ya. Kalau kamu tahu sebetulnya bagaimana sih pembahasan tentang peredaran atau sistem peredaran darah pada manusia itu. Oke. Ya, peredaran darah manusia ya. Kita tahu kan bahwa kebutuhan dasar tubuh kita ini adalah ya jelas kita membutuhkan yang namanya oksigen untuk pernapasan kita ya. Kemudian kita juga butuh air, kita juga butuh makanan gitu ya. Dan ini sangat dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita kayak gitu kan, seperti itu. Ya, sangat dibutuhkan oleh sel kita. Ya. eh nah, untuk oksigen kita dapat memperolehnya dengan cara bernapas. Ya, kalau makanan, air ya masuk ke dalam tubuh kita ya dengan cara melakukan aktivitas makan ya. Kita bahas di sistem pencernaan ya. Kemudian minum juga sama ya di sistem pencernaan. Nah, kemudian gizi nutrisi itu ya diantarkan ke setiap sel kecil itu melalui sistem peredaran darah. Peredaran darah itu apa? Melalui mengalirnya darah di dalam tubuh kita. Nah, sistem peredaran darah juga jelas kerjasama banget dengan yang namanya sistem pernafasan. Ya, jadi punya erat kaitannya dengan sistem pernafasan karena memang di sistem pernafasan ada paru-paru ya. Paru-paru itu punya fungsi untuk membawa oksigen ya, membawa oksigen yang kita butuhkan ke dalam tubuh kayak gitu kan, seperti itu. Jadi sistem peredaran darah pasti ada erat kaitannya dengan sistem pernapasan. Nah, sistem peredaran darah, tahu nggak kenapa darah itu bisa mengalir gitu ya? Darah itu kok bisa mengalir ke seluruh tubuh? Ya, betul. Darah itu mengalir ke seluruh tubuh karena memang ada yang menggerakkan. Ya, digerakkannya oleh apa? Organ yang menggerakkan darah bisa mengalir ke seluruh tubuh? Ya, betul. Ini nih yang ada di gambar di gambar depan kalian ini ya. Ini namanya apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Coba komen. Gambar apa nih? Ya, betul. Ini namanya gambar jantung. Ya, gambar jantung kayak gitu ya. Jadi jantung itu berdetak tanpa henti untuk menjaga darah agar tetap mengalir. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ternyata dalam sistem peredaran darah, kita akan coba bantu ya dengan ini. Jadi sistem peredaran darah itu sistem peredaran darah ya. Sistem peredaran darah itu peredaran darah ini komponen utamanya itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah ada ini enggak jelas ya, mohon maaf ini enggak jelas nih. Ini yang pertama itu adalah ada jantung ya. Kemudian yang kedua itu ada pembuluh ya, ada pembuluh darah, ada pembuluh darah. Dan yang ketiga adalah yang harus kamu pahami, darah itu sendiri ya. Jadi sistem peredaran darah itu mencakup ada jantung, ada pembuluh darah, dan ada darah. Nah, jantung ini organ yang paling penting karena jantung ini memompa darah ya, memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kamu tahu sendiri ya, tadi di gambar kita lihat di gambar ya. Nah, ini jantung ini ada beberapa bagian ya. Ini ada jantung ini ada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama adalah ada bagian yang di bawah. Ini yang di bawah ini namanya bilik ya, ada bagian bilik ya. Istilah lainnya itu adalah ada ventricle. Ventricle-nya kalau kamu pegang di bagian dada sebelah kiri, nah itu ada bagian bilik ya di bawah itu. Nah, ini di bawah ini ada ventricle kanan, berarti ini kamu kalau HP kamu mungkin ini diarahkan ke dada kamu ya, menuju ke depan ya. Jadi ini yang kanan ya, sesuai dengan tangan kanan kamu lah. Tangan kanan kamu di mana? Nah, ini di sini. Kemudian di sini ada ventricle kiri ya. Ventricle kiri ini berarti bilik kiri ya, ada bilik kiri. Jadi ini bilik kanan, ini bilik kiri gitu ya. Kemudian ada bagian atas. Bagian atas itu yang ini nih ya, ada arterium kanan, ada arterium kiri, atau istilah lainnya itu adalah serambi. Ingat ke kata Serambi Mekah ya, provinsi yang ada di Indonesia yang berada di ujung atas ya, itu ada Aceh, dikenal dengan Serambi ya, Serambi Mekah ya. Serambi itu ada di atas ya, jadi ini ada di atas. Jadi istilah lainnya itu adalah atrium. Ingat ke huruf A ya, ada atrium, atrium kanan. Kemudian
atrium kiri, dan yang di bawah itu namanya bilik. Jadi kalau digambarkan ya, ini jantung ini ya, kalau digambarkan ini seperti ini. Aduh, ini nggak jelas ya. Jantung. Nah, ini ya seperti kayak lope ya, kayak lope. Nah, ini ada bagian ini namanya bilik ya. Bilik ya. Bilik apa ini? Bilik kanan. Ya, bilik kanan. Kemudian yang ini bilik kiri. Ya, bilik kiri. Kemudian ini kan, ingat, untuk mengingatnya kamu ingat aja huruf B. Huruf B itu B bawah. Ada di bagian bawah berarti bilik. Ya. Kemudian yang atas, nah ini yang atas itu ingat ke tadi Provinsi Aceh yang ada di sebelah atas ya, namanya Serambi. Nah, ini Serambi ya, Serambi kanan berarti kayak gitu, dan ini adalah Serambi kiri ya, Serambi kiri. Ini Serambi kiri. Nah, untuk istilah lainnya, yang ini adalah istilahnya dulu ada ventricle ya, ventricle kanan, ada ventricle kiri, dan yang ini yang atas itu ingat ke huruf A, ada di atas berarti A ya, ingatnya ada A, itu apa tadi ya, kita lihat di sini apa namanya, atrium ya, atrium ya. Jadi ingat ke atrium kayak gitu ya, atrium kayak gitu ya, jadi atrium. Jadi ini komponen jantung, yang jantung ini berdetak ya, berdetak terus menerus, tidak pernah berhenti. Coba kamu suruh jantung berhenti, gak bisa. Jantung itu bergerak selama kita hidup, jantung itu bergerak. Nah, jantung itu di sebelah mana adanya? Jantung itu ada di organ tubuh yang ada di sebelah kiri ya, di sebelah kiri ya. Besarnya kurang lebih sebesar kepalan tangan ya, kepalan tangan ya, segede gini lah besarnya. Jadi dia tuh detak berdetak-detak ya, jantung tuh ya, memompa darah kayak gitu. Nanti kita akan pahami ya bagaimana peredaran darah melalui jantung tersebut kayak gitu ya, seperti itu. Nah, itu kemudian ini untuk jantung. Jadi jantung itu organ ya yang berfungsi untuk apa namanya itu, organ yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh kayak gitu ya. Nah, memompanya darah ke seluruh tubuh itu dengan cara apa? Dengan cara kontraksi. Ada kontraksinya, ada berelaksasinya ya, ada berdenyut, kemudian ada mengembang, ada mengempisnya ya, berdetak-detak kayak gitu ya. Dia berada di rongga dada sebelah kiri ya. Ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan dari pemiliknya ya, kayak gitu ya, yaitu sebesar sekitar 200 sampai 425 km kayak gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi ya, jantung itu nanti kalian tahu bahwa jantung itu tadi ya, kita lihat gambarnya di sini nih. Nah, ini ya, jadi jantung itu ini kalau gambar lebih sederhananya ya. Jadi tadi balik lagi kita ke gambar. Jadi ini adalah bilik ya. Ini adalah bilik yang bawah ini, kemudian yang atas itu adalah serambi. Kemudian di bagian-bagian jantung ini ada bagian yang kemudian ini seperti selang ya, yang dia mengalirkan darah. Nah, ini ada selang yang besar ya, ada aorta, kemudian ada arteri, kemudian ada pena gitu ya. Kemudian ada pena cava superior kayak gitu ya. Nah, ini ada semacam selang-selangnya. Nah, kalau kita lihat gambar lagi yang satunya ini. Nah, di sini di jantung juga terdapat katup ya, ada katup pulmonalis ya di sebelah sini, ada katup bicuspid, kemudian ada katup aorta, ada katup tricuspid. Ya, ada macam-macamnya kayak gitu ya, seperti itu. Jadi jantung itu terdiri atas beberapa bagian, ada pembungkus jantung, ada otot jantung, ada pembatas ruang jantung. Pembungkus jantung itu namanya perikardium, ada miokardium, kemudian pembatas ruang jantung ya, apa namanya itu, pembatas ruang jantung ya, kayak gitu seperti itu. Nah, kemudian teman-teman semuanya, di antara serambi kiri dan bilik kiri, mana serambi kiri ya, serambi kiri mana, serambi kiri berarti serambi kiri itu ini nih ya. Jadi di antara serambi kiri dan bilik kiri, nah ini di antara di serambi kiri dengan bilik kiri itu terdapat palpula bicuspidalis ya. Sedangkan di antara serambi kanan dan bilik kanan ya, di antara serambi kanan dengan bilik kanan ini terdapat palpula tricuspidalis ya. Palpula semilunaris itu bentuknya seperti bulan sabit. Ini terdapat pada klep jantung. Fungsinya apa? Agar darah tetap mengalir searah. Jadi ada klepnya ya, seperti dalam apa?
Oke, mohon maaf ya, ini kebetulan lagi di jalan. Ya, mohon maaf, tadi ada insiden dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada bagian-bagian jantung tuh seperti itu ya. Nanti kita akan pahami ya. Nah, itu bagian yang pertama. Jadi ada jantung. Kemudian yang bagian yang kedua dalam sel peredaran darah itu ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini pembuluh darah itu ya, pembuluh darah. Nah, ini kan ada 3 ya. Pembuluh darah ya. Ini mohon maaf ya, nggak terang ya. Kita lihat di sini ya. Waduh, cahayanya juga terlalu terang ya. Gimana nih biar tidak terlalu cerah. Nah, pembuluh darah itu ya, pembuluh darah ini pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu ada 3 ya. Ada 3 tipe. Yang pertama, nah ini yang pertama itu yang namanya arteri. Arteri ya. Arteri atau nadi. Kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, pembuluh pena ya, pembuluh pena atau istilah lainnya pembuluh balik ya, pembuluh balik ya, pembuluh balik. Dan yang ketiga itu adalah pembuluh kapiler ya, kapiler itu. Jadi ada 3 bagian ya, ada 2, kemudian ada 3, ada arteri, ada pena, pembuluh balik, ada pembuluh kapiler ya. Ini nggak jelas ya, terlalu serap ya. Nah, pembuluh darah yang arteri ini istilah lainnya adalah nadi, sedangkan pena istilah lainnya adalah balik. Jadi kalau arteri itu, pembuluh arteri itu atau pembuluh nadi itu pembuluh darah yang kuat. Dia kuat, cirinya tuh dia kuat ya, dia kuat tapi lentur ya, kuat tapi lentur ya, dia kuat tapi lentur, yang membawa mana, membawa darah keluar dari jantung. Jadi dia membawa darahnya keluar dari jantung ya, keluar dari jantung. Jadi kamu nanti berpikirnya lihat dari jantung ya, apa yang keluar dari jantung melalui apa ya. Nah, ini melalui arteri, yaitu nadi kayak gitu ya, dari jantung kayak itu, keluar dari jantung ya, keluar dari jantung. Dan dia membawa keluar dari jantung darah tersebut itu di sini, karena dari jantung dia mengandung banyak oksigen. Ini banyak mengandung O2 ya, O2 nya sini ya, mengandung banyak oksigen. Jadi warnanya dia merah ya, warnanya merah karena banyak mengandung oksigen kayak gitu. Kemudian dinding pada arteri itu sangat tebal. Dinding pada arteri itu sangat tebal. Kenapa tebal ya? Dia itu tebal ya, ini cirinya tebal. Kenapa tebal? Karena dia harus menahan tekanan yang kuat dari jantung, memompa darah gitu ya. Jadi memompa darah dari jantung kayak gitu. Nah, ini pembuluh arteri. Nah, kayak gitu ya, pembuluh arteri kayak gitu. Nah, ini kalau digambar ini seperti ini. Nah, ini jadi ada arteri. Nah, ini ada arteri, dia tuh tebel kayak gitu ya. Ini keluar dari jantung gitu. Nah, ini juga ya, gambarnya sangat jelas sekali kayak gitu. Nah, kemudian berikutnya untuk apa namanya itu nadi, seperti itu cirinya. Nah, kalau pena itu pembuluh balik. Berarti kan darah itu kan mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian dia nanti akan dibalikin lagi ke jantung, yaitu melalui pembuluh pena. Pembuluh pena ini, pembuluh balik ini mengantar darah menuju ke jantung. Jadi dia menuju ke jantung, Kalau tadi dari ini ke jantung gitu ya, darah yang kembali ke jantung ini banyak menghasilkan hasil metabolisme tubuh ya, dan dia itu tidak terlalu kuat dibandingkan dengan arteri, sehingga cenderung mengalir ya, berbalik arah menjauhi jantung kayak gitu ya. Untuk menghindari hal tersebut, maka pena itu dilengkapi dengan katup yang mengatur agar darah itu hanya mengalir ke satu arah, yaitu menuju jantung gitu ya. Itu pembuluh pena. Nah, sementara kapiler itu adalah penghubung antara arteri dengan jantung. Jadi kalau tangan itu seperti ini nih. Nah ya, kalau tangan nih, mohon maaf, seperti, jadi kalau tangan itu seperti ini nih. Nah ini arteri gitu ya. Jadi ada ini misalkan dari arteri, ini dari ini nadi, ini pena. Nah, perantaraannya itu, penghubungnya itu ya, ini yang disebut dengan kapiler ya, yang disebut dengan kapiler kayak gitu ya. Dan dia tuh mengandung kapilaritas ya, jadi ngerembes kayak gitu ya, peredaran darahnya kayak gitu kan, seperti itu. Nah, kapiler ini menghubungkan antara arteri dengan pena dan berukurannya sangat halus ya, sangat halus kayak gitu ya. Kemudian dia itu tipis ya, kemudian dia itu bertukar senyawa antara karbon dioksida, oksigen dan sebagainya
kayak gitu ya, seperti itu. Nah itu untuk apa namanya itu bagian yang pembuluh darah. Nah kita lihat bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga itu adalah darah, ya, darah. Nah kalau darah ini ada apa aja darah nih? Ini darah ini ada 4 ya. 1 ya, ada plasma. Nah ini plasma. Kemudian yang kedua ada sel darah putih ya, atau leukosit ya. Kemudian yang ketiga ada trombosit, dan yang keempat itu adalah sel darah merah ya, atau eritrosit ya, eritrosit. Nah fungsinya kalau sel darah, nah ini kita lihat ya, sel darah, ini sel darah ya, sel darah merah. Ini sel darah merah itu, nah ini ya, ini dia itu agak berat, makanya dia di bawah ya, dia di bawah. Sel darah merah atau eritrosit ini berjumlah sekitar 5 juta sel ya, berjumlah sekitar 5 juta sel yang bertugas membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh ya. Kemudian sel darah ini juga bertugas mengangkut kembali karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan. Ini sel darah merah. Kemudian plasma ada di atas ya. Plasma ini mengisi sekitar 55-60% volume darah dalam tubuh. Tugas utama plasma darah itu adalah mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh ya. Jadi seperti lemak, gula, protein dari saluran pencernaan itu dibawa oleh plasma. Makanya dia agak di atas ya, karena mengandung lemak ya. Lemak itu kan lebih ringan dibandingkan dengan yang lain kayak gitu kan, seperti itu. Nah kemudian berikutnya adalah sel darah putih ya. Kalau sel darah putih itu adalah leukosit ya. Dia memiliki sejumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan sel darah merah ya, sekitar 8.000 sel. Sel darah putih itu punya tugasnya untuk apa? Dia melakukan pertahanan ya, melakukan bertanggung jawab untuk melawan infeksi virus, bakteri, serangan infeksi virus, bakteri dan jamur. Ini oleh sel darah putih ini di sini ya, sekitar ini kayak gitu. Dan terakhir itu adalah trombosit. Kalau trombosit itu hanya berjumlah 250.000 ya. Perannya apa? Untuk proses pembekuan darah. Seperti ketika kamu luka gitu kan, luka itu darahnya nggak mengalir terus, tapi ada pembekuan. Nah ini oleh trombosit kayak gitu kan, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya darah terdiri dari 4 ya. Yang pertama ada plasma, ada sel darah putih, ada trombosit, ada sel darah merah ya. Plasma tadi yang ada di atas ya, ini gambarnya seperti ini. Nah ini plasma kayak gitu kan. Kemudian sel darah putih, sel darah merah, nah, dan sebagainya kayak gitu. Nah bagaimana peredaran darahnya itu sendiri? Nah ini kita lihat untuk peredaran darahnya ini seperti ini. Ini kamu bisa lihat. Jadi dari mula-mula itu dari sini nih, jantung tuh kan berdetak ya, dia memompa darah. Nah memompa darah ke sini, dia masuk sini. Dan ini peredaran darah di manusia itu ada 2 ya, ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Kalau peredaran darah kecil itu dari sini ya ke paru-paru, yang mengandung CO2 itu ke paru-paru. Nah di paru-paru kan bernapas tuh, memasukkan oksigen, kemudian oksigen diikat sama darah, kemudian nanti CO2 itu dikeluarkan. Nah disinilah terjadi pertukaran antara CO2 dengan oksigen di paru-paru. Nanti yang sudah selesai itu, yang sudah merah, dia balik lagi ke sini kayak gitu ya. Jadi arahnya ke sini kayak gitu. Kemudian ke bawah ke bilik ya, bilik kiri. Kemudian bilik kiri itu ke seluruh tubuh. Yang merah ini untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ada yang ke bagian bawah, ada yang ke bagian atas ke kepala. Nah di sini ada kapiler. Kapiler itu ada penghubung antara pembuluh pena dengan pembuluh balik gitu ya. Kemudian membawa lagi CO2, langsung masuk lagi ke sini, ke serambi, kemudian ke bilik ya, ke bilik yang sebelah kanan, kemudian dikompal lagi ke paru-paru. Ada paru-parunya yang kanan ataupun yang kiri. Dia masih membawa CO2, kemudian bertukar lagi dengan oksigen, dan begitu seterusnya. Jadi kamu bisa lihat di sebelah kanan itu banyak yang warnanya biru, sedangkan di sebelah kiri itu warna merah karena dia udah bersih, itu mengandung oksigen. Sedangkan di sini membawa CO2. Oke, baik teman-teman semua. Kalau kamu ada pertanyaan silahkan bisa komen ya di kolom komen tentang masalah peredaran darah ini seperti apa. Mudah-mudahan penjelasan ini membantu untuk persiapan kamu di ujian ya, kayak gitu. Oke, itu saja ya untuk belajar kita kali ini. Mohon maaf karena kita sedang berada di daerah perjalanan ini ya, sedang berada di perjalanan
Jadi ditemani sama si bocil ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Selamat belajar, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.